Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa nabiyyina bi ihsanin ila yaumil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa adalla aw jala layya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna sholihah a'malina. Alhamdulillah, para jamaah kajian di Rosa Syariah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bisa menyempatkan hadir di dalam kajian yang kemarin kita sudah sempat libur ya sementara ya karena memang bulan suci Ramadan ya. Oleh karena itu setelah bulan suci Ramadan selesai, terus kemudian kita masuk ke dalam bulan Syawal, harapan kita semangat itu tentunya harus tetap terjaga istiqomah. Ya. Karena jangan sampai ya ketika kita puasa terus kemudian kajian yang sebelumnya kita jalankan terus kemudian setelah Syawal justru malah kita tambah kendor. Ini jangan sampai ya. Makanya justru malah kalau setelah puasa ya 1 bulan penuh ya kita digembleng sama Allah Ta'ala ya, dicuci akidah kita, syariat kita ya. Maka ketika kita itu amalan puasa kita itu diterima, terus kemudian qiyamul lail kita itu diterima, terus kemudian seluruh perbuatan amal baik kita itu diterima oleh Allah, maka implikasinya setelah Ramadan justru malah aktivitas kita itu tambah meningkat. Nah, itu tandanya Bapak sekalian ya. Jadi tandanya kalau puasa kita atau Ramadan kita itu diterima, maka setelah Ramadan itu maka aktivitas kita itu semakin lama semakin semangat dalam baik itu dalam ibadah maupun di dalam dakwah. Dalam ibadah bagaimana? Yang dulunya ketika puasa ya kita setiap malam tadarus ya. Ini tadarus nggak ini pas waktu Ramadan? Ada yang apa namanya? Khatam 1 juz, khatam 1 kali? Siapa yang khatam 1 kali? Gak ada yang khatam? 2 kali? Wah 2 kali, 1 kali gak khatam deh. Setengah apa namanya? Setengah Quran. Apa? 15 juz. Coba. Khatam 15 juz. 5 juz. 5 juz gak ada yang khatam. Masya Allah. Setengah juz ya khatam lah. 1 juz. Ya. Jadi ketika Ramadan, jadi dulu para sahabat itu sebelum Ramadan, para sahabat itu menunggu datangnya Ramadan itu luar biasa. 1 tahun penuh beliau itu menunggu datangnya Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah itu mengobrol semua pahalanya. Bayangkan ketika kita melaksanakan amal kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka itu dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Bahkan bisa nanti 100 kali lipat. Ya.
alangkah sayangnya ketika kita kemarin di dalam bulan Ramadan itu tidak berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya. Dan saya yakin, insya Allah panjenengan semua qiraatil Quran lah di apa namanya di rumah ya. Cuman ketika di banyak forum ini mungkin sungkan lah kalau mosok ditutur-tutur nek apal nek khatam satu juz. Ya, saya harus nudoknya itu panjenengan semua itu udah khatam satu apa namanya khatam 30 juz ya. Nah, mudah-mudahan. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu pengantar ya dari saya karena memang ini masih dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua apa yang telah kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan kemarin, Allah senantiasa menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, menerima amal-amal baik kita semua. Mudah-mudahan nanti kita ke depan diberikan kesempatan lagi ya untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya sengaja untuk mengambil sebuah tema kehidupan khusus dan kehidupan umum dalam pandangan Islam. Kenapa ini saya angkat tema ini? Karena ini kadang-kadang di dalam masyarakat itu masih banyak yang belum paham apa itu kehidupan khusus dan apa itu kehidupan umum. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengkaji ini sebagai review ya. Ini sebagai review. Karena apa? Karena setiap kondisi ya, baik itu di dalam kehidupan khusus maupun kehidupan umum, maka ada implikasi hukum yang berlaku. Gitu. Tidak boleh dicampur adukan karena ini pergaulan mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini kadang-kadang sering di masyarakat itu campur baur ya, wis campur, tidak ada memperhatikan ini makromnya apa tidak, wis campur gitu ya. Maka ketika nanti setelah kita selesai mengkaji ini, harapannya kita bisa menerapkan minimal untuk keluarga kita ya, diri kita sama keluarga kita. Baik, yang pertama pengantar. Tabiat manusia dalam menjalani kehidupan ini berada dalam dua kemungkinan. Yang pertama adalah kehidupan khusus dan yang kedua adalah kehidupan umum. Kehidupan khusus itu apa? Tempat manusia hidup bagi dirinya bersama keluarganya di rumah. Nah, ini ya. Jadi tempat berkumpulnya manusia baik laki-laki dan perempuan ya di dalam rumah. Itu dinamakan kehidupan khusus. Kehidupan umum bagaimana? Tempat manusia hidup bersama dengan masyarakat di dalam suku, desa, kota maupun di tempat yang lainnya. Dua kehidupan ini akan berpotensi untuk bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki dan perempuan di dalam kondisi kehidupan khusus, maka itu ada hukum yang berlaku, ada hukum yang harus dijalankan, dan konsekuensinya juga masing-masing. Begitu juga kehidupan umum, ya. Ketika kita berada dalam kehidupan umum, baik itu laki-laki dan perempuan, maka juga ada berlaku hukum kehidupan umum. Contoh begini, misalkan ketika kita di dalam kehidupan khusus, ini kehidupan khusus ini langsung dicontohkan adalah kondisi ketika kita di rumah. Nah, jadi kehidupan khusus itu kondisinya kita di dalam rumah, itu namanya kehidupan khusus. Ya.
Dan itu dikhususkan untuk di situ saja. Ya. Apakah ada hukum ya bercampur laki-laki dan perempuan di dalam rumah? Nah ada, gitu ya. Contoh ada orang bertamu, gitu kan? Bertamu. Terus kemudian ada keluarga. Ya, apalagi kayak kemarin itu ya, salam gapil, gitu ya. Ada keluarga kan? Nah, terus kemudian ada saudara yang dari jauh, ya. Misalkan ada yang punya saudara yang kerja dari luar kota, kemudian silaturahim. Ya, biasanya kan langsung ketemu campur baur itu kan laki-laki dan perempuan. Ya, terkadang mahram itu tidak dilihat, gitu ya. Mahram tidak dilihat. Ya, biasanya kalau dulu di desa itu biasanya kan, ya masih salam itu, assalamualaikum, tapi sudah nyampe di belakang. Ya itu kan tidak boleh. Ya, lo udah kenal kan tuh, ini tetangga. Gitu. Biasanya kan kalau di desa itu atau di daerah kita ya, misalkan ada tamu itu. Nah, tetangga kita tuh pengennya kan memanggil tuan rumah. Nah, ketika memanggil tuan rumah udah langsung masuk saja lalu melihat belakang. Mbak ada tamu, tapi sudah masuk di dalam. Ya, itu juga ada hukumnya ya. Jadi tidak boleh sembarangan masuk rumah. Juga sama kehidupan umum. Kehidupan umum itu ketika kita di dalam masyarakat. Ya. Kita di ruang-ruang publik, di pasar, terus kemudian di sekolah, di tempat kerja, ya. Itu ketika kita bercampur laki-laki dan perempuan, maka itu juga ada hukumnya. Apakah hukum kehidupan khusus sama kehidupan umum boleh dicampur? Tidak boleh. Ya, masing-masing mempunyai implikasi hukum sendiri-sendiri. Ini kehidupan khusus. Di dalam kehidupan khusus ini, Islam telah mengatur dengan hukum-hukum tertentu yang dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi manusia, baik pria maupun wanita. Ya, jadi kalau ini itu diterapkan, insya Allah tidak akan ada yang namanya apa? Biasanya itu kan sering terjadi di televisi ya. Ya, mungkin yang ada debt collector gitu ya. Ada orang yang punya hutang. Biasanya itu hubungannya sama leasing. Ya. Ini contoh di luar saja. Ini saya yakin yang hadir di sini kan insya Allah tidak ada yang hubungan dengan leasing gitu ya. Tapi di masyarakat itu masih banyak. Ketika didatangi sama leasing, ya mereka itu sudah tidak ada unggah-ungguh gitu ya. Apalagi kalau orang itu sudah nunggak 2 bulan, 3 bulan, ya sudah begitu ditotok ini permisi, terus, gitu ya. Begitu belum ada izin udah langsung dibuka gitu aja. Nah ini kan kondisi-kondisi yang memang tidak baik ya tidak benar menurut Islam. Makanya sebetulnya kalau Islam itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan itu akan tertata rapi. Ya. Ketika ada orang yang menagih utang, maka itu ada hukumnya sendiri. Ketika ada orang bertamu, itu juga ada hukumnya sendiri. Tidak boleh dicampur adukan. Loh, saya kan cuma menagih utang, Pak. Saya kan menagih utang, kewajiban saya menagih utang. Maka saya boleh berhak masuk, tidak bisa. Menagih utang itu juga ada aturannya. Nah, masuk di dalam rumah itu juga ada aturannya. Nah, di antara hukum yang paling menonjol adalah ketentuan bahwasanya Islam telah menetapkan kehidupan khusus seseorang di dalam rumahnya berada dalam kontrol dan wewenang penuh dirinya semata. Seraya melarang siapapun yang memasuki rumahnya tanpa seizinnya. Nah ini penting ya. Kadang-kadang kita itu merasa sungkan, apalagi menegur saudara. Ya.
saudara itu kan tidak semua makrom ya. Ya. Paling makrom kita itu sampai ke apa? Keponakan. Ya. Makrom kita itu sampai keponakan. Misalkan makrom enggak? Misalkan enggak? Ya. Apalagi saudara jauh. Ya. Jadi ketika belum makrom atau tidak makrom, ya, apalagi temannya anak kita itu juga tidak makrom, ya. Ya, terkadang kita itu masih sungkan untuk menegur, apalagi tetangga gitu ya. Karena sudah akrab, terus kemudian langsung selonang-selonong masuk rumah tanpa ada izin. Ya. Biasanya itu ibu-ibu ini ya. Nek nyelang iku nek apa jenenge piringe langsung mlebu dhewe jebol dhewe. Ada gak ini kondisi seperti ini? Banyak. Nah, ketika tahu kita kondisi seperti ini, ini harus disampaikan. Ya, harus disampaikan. Loh ini gak enak tadi, ini kan sudah kebiasaan. Ya memang awalnya gak enak. Ya, tapi kalau kebenaran ini disampaikan kepada mereka, insya Allah kehidupan ini tertata. Contoh ya, kalau tidak disampaikan, dampaknya itu nanti hubungannya masalah aurat ini nanti. Misalkan ini ya, ngapunten ini. Ada laki-laki dan perempuan yang baru menikah. Ya, namanya orang baru menikah itu apa biasanya? Kan suka berjumpa sama suaminya atau sama istrinya, kan begitu kan? Nah, di situ ada ibunya. Ya, mungkin ibunya ini sudah akrab dengan tetangga, terus kemudian ada anaknya di situ. Ibunya di ruang tamu, anaknya sama suami sama istrinya itu di ruang tengah. Dia sedang asik bercengkrama dan bercumbu rayu di situ sama suaminya. Tiba-tiba tetangganya, "Assalamualaikum. Mbak, nyelang piringnya ya, masuk langsung lewat buri." Ya, di situ ada anaknya yang sedang bercengkrama sama suami sama istrinya. Lah ini kan ya bahaya kan begitu. Nah, bahaya. Dan itu dulu sering ya di keluarga ya tidak ini ya. Jadi hampir di warga kita itu masih ada kondisi seperti ini. Sehingga dulu yang saya lakukan itu pintu belakang itu mesti saya kunci. Ya, ketika saya belum menikah itu ya kunci belakang itu saya kunci. Karena apa? Karena kebiasaan tetangga itu ketika masuk ke dalam rumah orang tua saya itu masuk pintu belakang. Biasanya kalau pintu depan kan terlalu jauh ya, muter gini ya. Ya biasanya kan namanya tetangga ini ya, pintu belakang. Ya begitu pintu belakang udah masuk aja gitu ya, tanpa harus izin. Nah ini kan ya fatal kan gitu. Nah, belum lagi kalau nanti ada misalkan anak perempuan itu yang nggak pakai jilbab, yang nggak pakai mungkin pakai dasteran aja gitu ya, karena memang kondisinya santai gitu ya. Nah maka kan tidak boleh seperti itu. Nah, mosok nang jero omah kudu dikokon jilbaban bruku terus kan ya nggak bisa. Ya karena ada hak-hak wanita itu di mana dia boleh melepaskan jilbabnya. Maka ketika dia itu berhak untuk melepaskan jilbabnya, maka kita dilarang untuk selonong boy gitu ya. Bahasanya itu angger melbu gitu ya. Kita tuh udah akrab ya. Wah, iya walaupun akrab kan ya harus ada ongga-onggonya gitu. Adabnya itu harus dijaga. Ya. Biasanya ini ya itu tadi karena sudah kebiasaan tetangga, wis sudah langsung seludar-seludur gitu ya. Seludar-seludur tanpa adanya izin. Dan ini juga berlaku bagi anak terhadap orang tua. Misalkan ini kita sebagai anak ini sudah menikah, kita sudah punya rumah sendiri, dan orang tua kita sudah punya rumah sendiri. Itu pun juga sama ketika kita bertamu ke rumah orang tua kita, itu juga berlaku. Jangan sampai Assalamualaikum Bu, nah, udah langsung masuk ke dalam. Padahal di situ
Bisa jadi ibu kita atau orang ayah kita itu belum siap untuk menerima tamu. Artinya belum siap itu bagaimana? Biasanya kalau ada orang tua tidak ada anak itu kan pakaiannya kan bebas kan gitu kan, pakaiannya bebas. Apalagi orang yang sudah sudah berumur lah ya, pakaiannya bebas. Ngapunten kadang-kadang kan pakai bikini gitu kan di dalam rumah ya, namanya orang perempuan. Justru pakai daster yang pendek itu di atas dengkul itu lebih nyaman. Nah itu kalau kita tidak bisa menjaga ya fatal gitu. Nah, apa dalilnya Ustaz? Ini dalam Quran surat An-Nur ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan. Ya, janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Nah ini Allah berfirman dalam surat Quran An-Nur ayat 27. Ini jelas ini nyata-nyata Allah memberikan ya perintah yang sangat tegas ya. Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Artinya yang bukan rumahmu itu ya termasuk rumah ibu kita, rumah anak kita nanti, rumah kakak kita, rumah adik kita, itu masuk kategori ini. Ya. Yang jelas bukan rumah kita sendiri. Ya, ini masuk kategori di dalam surat ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita memasuki rumah selain rumah kita, maka kita harus meminta izin dari penghuninya. Nah, penjelasannya di dalam ayat tersebut Allah SWT telah melarang manusia memasuki rumah orang lain. Ya, yang dimaksud orang lain itu adalah selain diri kita, ya, kecuali dengan seizin penghuninya. Allah SWT juga menganggap bahwasanya memasuki rumah orang lain tanpa izin penghuninya sebagai sikap liar. Nah, ini bedanya. Kenapa kok di sini dikatakan sikapnya liar? Karena yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah kehidupan khusus sama kehidupan umum. Sekarang saya tanya, hewan ada nggak kehidupan khusus sama kehidupan umum? Ada nggak hewan kehidupan khusus sama kehidupan umum? Nggak ada. Hewan boleh nggak bersetubuh di luar? Boleh. Bercampur laki-laki dan perempuan di luar, melakukan hubungan suami istri di luar di luar pekarangannya dia, di luar kandangnya dia, boleh ya? Boleh. Ya. Tapi manusia kan tidak boleh. Makanya ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Makanya Allah di sini menyatakan bahwasanya ya, ketika orang itu masuk dalam rumah tanpa izin, maka itu dianggap sebagai sikap yang liar. Dalam tanda kutip, ya sikap yang tidak punya adab, gitu ya. Ya, gitu ya, lebih ininya. Sedangkan memasuki rumah orang lain yang seizin penghuninya dianggap sebagai sifat yang sopan, ya. Itu. Karena firman Allah yang berbunyi hatta tastanisu menunjukkan makna kinayah, ya. Makna secara makna tidak langsung, ya. Yang bermaksud apa? Hatta tastanisu itu kan sampai kalian itu diberikan izin. Artinya apa? Kita harus meminta izin sebelum masuk rumah. Kalau tidak diizinkan sama penghuninya, ya sudah, kita tidak boleh masuk. Ya. Apalagi kita memaksa, juga tidak boleh. Ya. Sebab tidak mungkin ada istisnas atau sikap sopan kecuali dengan adanya izin.
Maka dengan kata lain, kalimat hatta tasta'nisu bermakna hatta tasta'zinu. Ya. Sampai kita itu diberikan izin itu sama halnya bahasanya adalah hatta tasta'zinu, sampai kita itu diberikan izin. Ya. Paham ya di sini ya. Jadi ketika kita itu bertamu, baik itu di saudara kita, ya biasanya begini, kadang-kadang itu begitu dicocok itu ya, karena kita sudah kenal akrab sama saudara, dicocok assalamualaikum, nggak ada. Terus kemudian cocokan kedua, assalamualaikum, nggak dengar. Terus akhirnya ngintip. Nah itu juga tidak boleh, ya karena mungkin jendelanya di samping kiri, ikon wongi tangganya, terus diintip gitu, ya juga tidak boleh. Ya, saya kan belum masuk tadi. Ya iya, tapi tidak boleh mengintip, itu juga tidak boleh. Ya, karena apa? Karena batas daripada kehidupan umum itu adalah di luar pintu tadi itu. Nah, ketika di dalam rumah sudah, di dalam rumah nanti ada dua pembahasannya. Di dalam rumah itu juga ada kehidupan umum dan juga ada kehidupan khusus. Ketika kita diizinkan untuk masuk, biasanya kan rumah ada dua ruangan kan gitu kan. Ruangan tamu sama ruangan keluarga. Nah, ketika kita diizinkan masuk, maka ruang tamu itulah menjadi kehidupan khusus. Nah, contoh begini. Ketika ada tamu nih, assalamualaikum, oh waalaikumsalam. Nah, ketika sudah dijawab salam, maka kita itu jangan tergesa-gesa untuk langsung itu tadi ya ngintip di jendela sampai tuan rumahnya itu membukakan pintu. Ya, ketika sudah membukakan pintu berarti beliau itu sudah siap. Artinya siap itu auratnya sudah siap, terus kemudian semuanya sudah siap dengan hukum yang dia pegang. Ketika dia sudah siap, terus kemudian dia memasukkan tamunya tadi itu yang bukan mahram, maka di ruangan tamu itu menjadi kehidupan umum. Artinya ketika menjadi kehidupan umum, maka istri yang keluar maka harus memakai jilbab. Paham di sini ya? Ya. Lalu tadi kan disampaikan bahwasanya di dalam rumah itu adalah kehidupan khusus. Kenapa kok sekarang berubah menjadi kehidupan umum? Iya. Karena tadi ada suami yang mengizinkan orang lain itu masuk ke dalam rumah, dan itu terbatas dengan ruang tamu saja. Nah, ketika dia diizinkan dengan di ruang tamu, maka ruang tamu itu menjadi kehidupan umum. Ketika istrinya ini keluar, mungkin saudara dari jauh gitu ya, kemudian bertamu di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu, oke masuk di situ. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Nah, ketika istrinya ini dipanggil, ini tamu dari Jakarta ini datang. Maka istrinya ini harus keluar dengan memakai jilbab sempurna. Karena apa? Karena ruang tamu itu sudah menjadi kehidupan umum. Karena apa? Suaminya sudah mengizinkan orang lain itu bisa masuk. Nah, sini ya, ini harus dipahami nih. Ya, kadang-kadang orang itu terus bapak nolak biasanya itu orang ibu kita yang sudah berumur itu kadang-kadang itu sudah tidak memperhatikan auratnya. Wis walau misalnya dhewe lho sik gawe jilbab wis gak apa-apa nggih daster gitu ya. Bolong-bolong. Wes ribet mari masak ning mburi dilu ta lho. Nah ini tidak boleh. Ya. Nah ini maka kita tetap terkena dosa. Kok ribet tak? Ya bukan ribetnya, karena memang aturan ya kan gitu. Aturannya seperti itu. Maka ketika kita bisa memahami seperti ini, maka ketika kita diterapkan, insya Allah akan enak, akan terbiasa. Ya. Paham ya di sini ya. Jadi kita harus bisa membiasakan. Dan juga nanti
ada lagi hubungannya sama anak juga. Nah, ketika kita ada anak sama orang tua, itu pun juga anak jangan gampang-gampang masuk ke kamarnya orang tua, enggak boleh. Ya. Anak kalau sudah balik itu masuk ke kamarnya orang tua ini harus izin. Ya. Itu ketika dalam kehidupan khusus tadi itu ya, selain ruang tamu, itu anak sama orang tua itu boleh orang tua itu melepas jilbab, tapi sebatas aurat yang biasa dipakai perhiasan. Perhiasan itu kan biasanya kan dipakai di mana? Di leher, anting-anting sama gelang, ya kan? Kan tidak mungkin perhiasan itu dipakai di atas perut, kan nggak mungkin. Artinya apa? Orang tua ketika ada anak yang sudah balik, maka dia boleh melepas jilbab, tapi pakaiannya juga harus panjang. Jangan sampai nanti anaknya sudah balik di situ terus kemudian karena orang tuanya ini terus kemudian pakai biasanya celana pendek di atas lutut. Nah itu kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena anak itu sudah balik. Makanya hukumnya kalau anak itu sudah balik, ketika dia butuh di kamarnya orang tua, maka dia harus izin dulu. Apalagi di situ ada orang tua kita laki-laki dan perempuan. Orang tua kita laki-laki dan perempuan sedang di kamar. Moro-moro anaknya langsung bedunduk gitu, langsung buka lawang, itu tidak boleh. Walaupun anak kita itu masih belum balik. Nah ini harus dikasih pemahaman. Nah kalau ada Abi sama Umi di dalam kamar, diketok pintunya, gitu ya. Nah kalau Abi belum bukakan pintu, ya adik harus tunggu di luar. Nah itu harus ditunjukkan. Kadang-kadang itu istri kita itu karena sayang saking akrabnya sama anak kita, itu kan anak kita itu berusaha busuk gitu ya, masuk ke kamar orang tua. Nah, apalagi kalau kita sudah menikah, ya sudah menikah. Saya itu setelah menikah ya, itu masuk ke kamar orang tua saya saja, itu bisa dihitung dengan jari dalam waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun saya masuk ke kamar orang tua saya saja, itu bisa dihitung dengan jari. Ya, itu pun saya diizinkan sama orang tua saya. Begitu orang tua saya di dalam terus kemudian manggil saya di Merinio, baru saya masuk. Walaupun orang tua saya itu di kamar tidak ada atau kamarnya itu tidak ada orang, saya itu tidak pernah masuk ke kamar orang tua saya. Kecuali kalau disuruh. Misalkan, "Din, jogono barang ning gone kamare Abah. Ning gone tas iki." Walaupun di situ tidak ada orangnya, saya itu dari dulu tidak pernah masuk ke kamarnya orang tua saya. Karena ini hukumnya seperti itu, gitu ya. Ya, adabnya seperti itu. Nah, hadisnya bagaimana kan? Ini hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man adkhala ainahu fi baitin min ghairu idani ahlihi faqad damaro." Siapa saja yang memasukkan pandangannya ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah menghancurkan rumah itu. Ya, hadis riwayat Tobroni. Maksudnya apa? Memasukkan pandangannya tadi itu. Ya tadi yang saya sampaikan, ngintip tadi itu. Ya, ketika kita bertamu, jangan sampai kita tuh ngintip. Loh ini penting katanya, urgent. Iya, tapi aturannya begitu. Jangan sampai gini ya. Oh ini gopok kabeh gini. Duh ngintip nang di sini ini. Misalkan kita kan sering ke Ustaz Haris. Ustaz Haris kan ada jendelanya samping. Assalamualaikum kan. Oh ini nanti biasanya kan orangnya di belakang kan itu, belakang. Ini kok gak ono ini nanti. Duh ngintip nang jendela. Gak ono ini. Apalagi lari ke belakang ini. kan biasanya kan orang di kampung itu kan jendelanya kan pendek-pendek itu. Moro-moro diintipin nang jendela nih. Iya nek pas kamarnya bojo gitu. Ya, makanya enggak boleh. Ya.
Sehingga kondisi itu mestinya ini berlaku pada kita sebagai orang yang bertamu, ya, bukan kepada orang yang punya rumah. Sehingga apa? Sehingga kondisi orang yang punya rumah itu kondisinya aman. Karena apa? Karena dia punya hak untuk membuka aurat, gitu ya. Tuh. Ya, hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabi." Seorang laki-laki pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Astadzinu ala ummi, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku ya Rasul?" Qala na'am. Qala innahu laisa laha qadimun ghairi astadzinu alaiha. Ya. Jadi ketika ada orang laki-laki itu bertanya kepada Rasul, maka apakah ini juga berlaku ketika kepada saya bertamu kepada rumah ibu saya? Maka Rasulullah menjawab, iya, ini juga berlaku bagi kamu yang bertamu kepada ibumu. Ya. Laki-laki itu kemudian berkata lagi, sesungguhnya ibuku tidak memiliki pembantu selain diriku. Lalu apakah setiap kali aku masuk rumah harus meminta izin? Ini kan ada kondisi di masyarakat. Itu ketika kita sudah berkeluarga, biasanya kan kita mempunyai rumah sendiri. Dan ibu itu misalkan ini, ibu sama bapak itu tidak punya pembantu, ya, tidak punya pembantu. Maka ketika kita berkunjung kepada rumah ibu saya, walaupun di sana tidak punya pembantu, ya tetap kita harus izin. Minimal ibu kita itu tahu kalau kita itu datang gitu ya. Misalkan, "Assalamualaikum, Bu." Belum jawab. "Assalamualaikum, Ibu." "Oh iya, aku nemburi, Bu." Nah, baru. Walaupun tidak sampai membukakan pintu, ya, itu adalah isyarat bahwasanya kita itu sudah diizinkan masuk. "Assalamualaikum, Bu." "Iya, Bu, aku nemburi masak." Nah, itu boleh baru ya. Baru kita boleh masuk. Nah, ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Mana dalil? Dalil di atas menunjukkan larangan bagi siapapun untuk memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya. Nah, ini berlaku bagi seluruh rumah, ya. Dalam hal ini tidak dibedakan lagi apakah pemilik rumah itu muslim atau non muslim. Ustaz, kita itu kan orang muslim, yang dimana hadis tadi itu kan berlaku bagi orang muslim. Ketika kita bertamu kepada orang non muslim, mereka kan tidak wajib menutup aurat karena orang kafir kan. Ya sama. Karena hadis itu atau dalil yang di depan tadi itu berlaku bagi kita sebagai seorang muslim sebagai tamu, bukan berlaku bagi orang yang mempunyai rumah. Paham ya di sini ya? Jadi ketika kita bertamu kepada siapapun, kepada orang yang non muslim lah, kepada orang yang yang tidak memakai jilbab, maka kewajiban ini tetap bisa berlaku. Ya. Walaupun misalkan ya kita punya teman Nasrani gitu ya, kita bertamu sebagai mungkin kalau di sini jarang ya, kalau di kampung hampir tidak pernah mempunyai tetangga Nasrani. Kalau di perumahan namanya pendatang, ya kan masa kita melarang orang beli rumah atau dia bertetangga dengan kita. Oh ini rumahnya ini tidak boleh orang Nasrani. Ya kan kita yang bukan pemilik developernya. Sehingga ketika ada misalkan ini ada tetangga kita 2-3 rumah itu orang Nasrani, ya misalkan kita butuh sama beliaunya, ya dalil ini juga berlaku gitu ya. Walaupun kita akrab ya. Ya itu. Ya. Misalkan nih kita meminjam tangga ya, tangga untuk atau meminjam alat ya, misalkan mobil kita rusak ya. Karena kita sudah akrab dengan tetangga yang Nasrani tadi itu ya, karena sudah saking akrabnya, terus kemudian kita bertamu
enak saja gitu ya. Yes, mau beli seludar-seludar masuk ke rumahnya, itu tidak boleh. Loh, dia kan tidak wajib menutup aurat atau bukan orang muslim. Iya, tapi kan tetap itu berlaku bagi kita, bukan berlaku bagi dia. Nah, alasannya adalah meskipun ayat di atas ditujukan kepada kaum muslim, tetapi izin itu sendiri bagi yang meminta izin atau bagi tamu. Jadi hadis tadi itu pun hadis tadi itu yang di depan tadi itu berlaku bagi tamu, bukan berlaku bagi pemilik rumah. Adapun rumah-rumah yang akan dimasuki bersifat mutlak tanpa ada pembatasan dan bersifat umum tanpa ada pengkhususan sehingga mencakup semua rumah. Artinya semua rumah yang akan kita datangi maka itu berlaku bagi mereka. Ya, baik itu orang kafir maupun orang muslim. Kalau orang muslim maka dia berhak untuk membuka auratnya. Kesimpulan dalil-dalil, ya, dalil-dalil tersebut dengan jelas telah menetapkan adanya pengakuan akan kehormatan rumah dan pengkhususan kehidupan khusus dengan hukum-hukum khusus. Ya, paham di sini ya. Jadi ketika masuk di dalam rumah maka orang yang ada di dalam rumah pun itu juga berlaku hukum khusus. Ya, tadi itu siapa yang akan ditemui di dalam rumah ini ada siapa? Ya. Kalau misalkan tidak ada tamu, maka di dalam rumah boleh bercampur sesama mahramnya saja. Misalkan orang tua sama anak, menantu sama mertua, itu boleh bercampur di dalam rumah. Ya. Di dalam rumah. Di antaranya adalah meminta izin ketika hendak memasuki suatu rumah. Ya, ini kesimpulan dari dalil-dalil yang di depan tadi itu. Jika orang yang minta izin tidak menjumpai seorang pun di dalam rumah, hendaknya tidak dimasuki. Ya, ia tidak boleh memasuki sampai adanya izin untuknya. Jadi kalau ditotok selama sebanyak 3 kali, kalau nggak ada orangnya. Nah, ini biasanya ini kan kadang-kadang itu kalau kita bertamu kepada orang yang punya rumah yang luas gitu ya. Misalkan omahe wombo, ya omahe luasnya 5.000 meter persegi, ya. Omahe sopor 5.000 meter persegi, ya. Pagere dengar, toro gitu, nggak dengar di belakang. Solusinya bagaimana? Ya ditelepon, Pak, telepon jenengan enten griya. Oh ya saya di depan rumah. Nah itu solusinya ya. Kalau tidak bisa, ya terpaksa harus nodok pintunya. Artinya pintu pagarnya itu ditotok yang keras biar dia dengar. Makanya kalau kita itu punya rumah yang besar, hendaknya di depan itu ada bel supaya untuk memudahkan tamu itu bisa memanggil kita. Ya, itu untuk memudahkan saja. Jika penghuninya mengatakan kembalilah, maka ia wajib kembali dan tidak boleh memaksa untuk masuk. Nah ini biasanya tadi kejadian debt collector tadi itu merasa dia menagih utang, wes mas aku gak pengen terima tamu, nggak bisa ini harus bayar. Akhirnya langsung memaksa masuk. Nah itu kalau dalam hukum pidana itu bisa dilaporkan. Ya, bisa dilaporkan. Ya, bisa mengganggu masuk ke dalam pasal ketertiban umum. Nah, itu boleh karena yang punya rumah itu mempunyai hak untuk sebagai keamanan di dalam rumahnya. Nah, itu. Ada sebuah cerita ya. Dulu saya punya teman ini ya. Nggak tahu karena urusan apa dalam bisnis. Ya mungkin sengketa dalam bisnis. Akhirnya lawan bisnisnya tadi itu mencari rumahnya. Ketika berada di rumahnya, dia itu udah langsung marah-marah gitu, ya, marah-marah nagih dan sebagainya. Dan dia mengancam kalau tidak mengembalikan uangnya, dia akan tinggal di teras itu. Dia akan beli kasur ya, spring bed untuk tidur di dalam teras itu sampai dia mengembalikan uangnya. Nah ini di dalam hukum positif negara kita itu bisa dilaporkan itu.
ya panjenengan bisa lapor ke Babin Kamtibnas itu. Nah, itu masuk ke dalam ranah mengganggu ketertiban umum. Ya, walaupun jenengan punya utang, ya bisa itu kan diselesaikan secara baik-baik. Ya, tidak apa dengan cara yang seperti itu. Ya, jadi mengganggu ketertiban privasi keluarga itu juga melanggar aturan, tidak membayar hutang itu juga melanggar aturan. Sehingga masing-masing itu mempunyai hukum sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28 ya, setelahnya ya tadi An-Nur ayat 27, ini ayat 28 Allah berfirman, "Fa'ilam tajidu fiha akhadan wala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakumur ji'u farji'u wa azkalakum Allahu bima ta'maluna alim." Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, jangan masuk sebelum mendapatkan izin. Jika dikatakan kepadamu kembalilah, hendaklah kamu kembali. Ini lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dalil yang penjelasan kita di awal tadi itu. Ketika kita tidak mendapati orang di dalam rumah, maka kita tidak boleh kita disuruh kembali, maka kita harus kembali. Ya, maka ketika kita disuruh kembali sama penghuninya atau yang pemilik rumah, maka kita disuruh kembali. Nah, penjelasan dalil, maknanya tidak kalian terus mendesak dalam meminta izin atau mendesak agar dibukakan pintu. Artinya apa? Ketika orangnya itu tidak mengizinkan kita masuk, maka kita tidak boleh menego. Mbak dilu ta, aku pengen ngomong sama sampean, dilu ya, aku pengen nenggone sama sampean. Maka itu tidak boleh. Ya. Kalau orang yang pemilik rumahnya itu tidak mengizinkan kita masuk, maka kita tidak boleh maksa. Ya, tidak boleh maksa. Tidak boleh pula juga kalian berdiri seraya menunggu di depan pintu. Wes babane lah, aku tak anteni sampai dhek sadar ya supaya dibukakan pintu. Nah, ini juga tidak boleh. Misalkan tadi itu nagih utang ya. Karena dia butuh nagih utang, terus kemudian karena penghuni rumahnya itu masih belum punya uang untuk membayar utang, akhirnya tidak diizinkan masuk. Terus nek ngene tak enteni ning gone ngarepe omah ben kapok. Soalnya apa? Balik-balik tak nagih semoyo-semoyo terus. Makanya ini adab orang yang berutang, utang piutang itu juga harus punya adabnya gitu ya. Kadang itu orang itu suka utang atau gampang utang, tapi tidak mudah nyaur. Walaupun kita punya ya, ini habit ya, ini habit. Ketika kita utang ya, misalkan ini saya berutang ini. Ketika kita punya utang 1 juta atau 500.000 lah, kemudian kita punya rezeki, kita janjinya, Mas aku nyelang duitnya 500, enggak minggu depan tak kei, soalnya aku minggu depan aku oleh duit. Nah, ketika dapat uang, ketika dapat gaji, dihitung-hitung ini sebenarnya bisa untuk mengembalikan utang, tapi kadang-kadang itu ditahan. Ini ditahan. Nah, makanya ketika orang yang berhutang, utang piutang, adabnya itu kalau sudah ada untuk mengembalikan utang, maka segerakan untuk membayar hutang. Karena menyegerakan untuk membayar utang ini adalah pahala. Ya, pahala itu ya, menyegerakan untuk membayar utang itu adalah pahala. Nah, ketentuan ini berlaku untuk rumah yang ada penghuninya. Nah, bagaimana untuk rumah yang tidak ada penghuninya? Apakah berlaku dengan dalil tadi itu? Untuk rumah yang tidak ada berpenghuni harus dipertimbangkan. Jika ada orang yang hendak memasuki atau memasuki rumah yang tidak ada penghuninya, ya, maka ia boleh memasukinya tanpa izin. Nah, ini bagi rumah yang benar-benar tidak ada penghuninya loh ya, rumah kosong. Contoh ini,
ketika kita perjalanan jauh, terus kemudian hujan, kita sama anak istri, terus kemudian nggak bawa mantel, udah, ternyata ono omah yang kuno, terus langsung mlebu ae, karena kan rumah yang tidak ada penghuninya kan biasanya kelihatan kan, rusuh, kotor dan sebagainya. Ternyata kok nggak dikancing, nah boleh kita masuk ke dalam. Tapi syaratnya harus punya kepentingan. Kepentingan ini harus ada. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah berteduh. Nah itu maka boleh kita tidak minta izin. Ya, jadi harus ada. Dan juga kita tidak boleh semena-mena loh ini kan boleh. Terus kemudian kita melakukan hal-hal yang di luar batas. Contoh, kita makan terus kemudian membuang sampah di sembarangan di rumahnya orang tersebut. Nah, maka ini juga tidak boleh. Jadi sebatas ya keperluan kita saja. Karena apa? Karena dulu di zamannya Khalifah itu menyiapkan rumah-rumah sepanjang dari Mekah ke Madinah, itu disiapkan rumah yang pinggir jalan, rumah kosong. Itu dengan tujuan ketika orang yang berjamaah haji atau umroh ketika membutuhkan perbekalan, ya boleh masukin rumah di situ. Nah, karena apa? Rumahnya rumah kosong. Nah, ketentuan ini merupakan pengecualian dari sebuah rumah yang harus meminta izin dulu dari yang memasukinya. Apakah ada dalilnya saat ini? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 29. Laisa alaikum junahun anta taqulu buyutan ghaira maskunatin fiha mataun lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma ta'tumun. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat umum, ya, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Penjelasan ayatnya adalah mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikan dari ayat ini. Jika kalian tidak memiliki kepentingan di dalamnya, maka kita tidak boleh memasukinya. Kalau kita tidak mempunyai hajat, misalkan tadi itu ya, kita tidak ada unsur berteduh dan sebagainya, maka ya kita tidak boleh karena tidak punya hajat. Pengecualian ini khusus untuk rumah yang tidak dihuni, ya, yang terdapat keperluan bagi orang yang hendak memasukinya. Ya, jadi syaratnya adalah harus ada hajat, ya, harus ada hajat ketika kita memasuki rumah kosong, ya. Dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan izin ini, kehidupan khusus dapat terjaga dari para pengetuk pintu dan orang-orang yang berada dalam rumah pun merasa aman dari mereka yang ada di luar rumah. Nah, itu ya. Dan hubungan kehidupan khusus ini berlaku atau berbeda hukumnya dengan hamba saya dan anak-anak. Bagaimana dengan hamba saya dan anak-anak? Maka anak-anak dan hamba saya itu mempunyai hukum khusus. Ya, mempunyai hukum khusus. Nah, hamba saya dan anak-anak itu mempunyai ini. Adapun ya, ini begitu ya tadi ngetiknya. Adapun hamba saya dan anak-anak yang belum balik, ya ini saya tegaskan lagi, yang belum balik boleh memasuki rumah yang ada penghuninya, maksudnya ya, tanpa meminta izin penghuninya terlebih dahulu, kecuali dalam 3 waktu. Ya, jadi kalau kita punya anak, ya, kemudian ngomong siapa? Anaknya bule, ya. Kita punya anak kecil, ya, TK gitu ya. Terus pengen dolen nih, gone omahe koncone. Namanya anak kecil ya. Wis moro-moro langsung mlebu berusaha-berusut itu bagi anak-anak enggak apa-apa. Asalkan dikecualikan dalam 3 waktu. Waktu apa saja? Yang pertama adalah sebelum sholat subuh. Jadi walaupun anak kita masih kecil, ketika sebelum sholat subuh masuk rumah itu hendaknya kita sampaikan. Nah, kalau main ke rumahnya temannya adik,
itu tidak boleh sebelum subuh atau sebelum zuhur, ya, atau setelah sholat isya. Kenapa? Karena di dalam 3 waktu ini, ya, para ulama berpendapat ini merupakan waktu aurat. Apa itu waktu aurat? Pada waktu tersebut orang mengganti bajunya menjelang tidur atau setelah bangun tidur. Biasanya itu kan sebelum sholat subuh itu kan biasanya orang itu tidur, ya, itu kan memakai baju tidur. Lebih pas itu kan lebih nyaman kalau orang itu tidur memakai baju tidur. Walaupun bukan baju tidur yang resmi ya. Kadang-kadang kalau kita tidur itu kan, apalagi istri kita itu, biasanya itu suka memakai apa? Terus dasteran, terus pokoknya intinya bebas lah, tidak pakai daleman macam-macam itu biasanya itu. Nah, atau kita sebagai seorang laki-laki kosan kotan gawe katok pendek gitu. Nah, itu biasanya kalau sudah tidur, maka biasanya kan bangunnya sebelum subuh. Nah, makanya kita tidak boleh anak-anak itu masuk sembarangan sebelum subuh atau menjelang zuhur, ya, karena zuhur itu biasanya waktu qailulah, ya, waktu qailulah itu biasanya kalau orang alim zaman dulu itu biasanya tidur sebelum zuhur, biasanya jam 10 sampai jam 11 itu tidur, itu waktu qailulah. Nah, makanya kalau kita bertamu, kalau bisa dihindari. Biasanya ada yang mempraktekkan seperti itu, ya. Jadi setelah sholat subuh itu ngaji, ya, tadarus sampai nanti jam melakukan aktivitas, ya, dan lain sebagainya sampai nanti jam 10. Nah, kadang-kadang jam 10 istirahat, ya, istirahat tidur untuk persiapan sholat zuhur. Nah, ada yang menerapkan seperti itu. Biasanya ustadz atau pak yai yang beliaunya itu tidak kerja, yang ngurusin pondok atau ngurusin masjid, ya, biasanya istirahatnya itu adalah qailulah tadi itu. Atau setelah sholat isya. Nah, ketika setelah sholat isya, ya, hendaknya anak kita itu juga diajari, ya. Nah, kalau sudah sholat isya, ya, kecuali kalau memang keluarga itu biasanya tidurnya malam. Biasanya tidurnya bengi-bengi jam 11, jam 12 kayak itu. Nah, penjelasannya adalah sebelum sholat subuh ada waktu bangun tidur tadi itu, ya. Terus kemudian bagaimana kalau menjelang zuhur? Menjelang zuhur itu adalah biasanya waktu qailulah. Nah, jadi 3 keadaan ini dipandang sebagai aurat yang mengharuskan para hamba saya dan anak-anak sebelum balik untuk meminta izin dulu dalam bertamu. Jadi masuk ke dalam rumahnya itu tidak mutlak, tidak boleh, tapi harus meminta izin dalam waktu tiga tempat, 3 waktu tadi itu. Apa dasar hukumnya ini? Ya, Quran surat An-Nur ayat 58, agak meloncat, ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, ya, dan orang-orang yang belum balik atau anak-anak tadi itu di antara kamu meminta izin kepada kamu dalam 3 kali dalam 1 hari, ya, 3 waktu, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luar di tengah hari tadi itu, yang dimaksudkan adalah sebelum zuhur dan setelah sholat isya, ya. Karena 3 waktu itu adalah waktu aurat, terbukanya aurat bagi penghuni rumah, dan tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Artinya anak-anak kalau langsung masuk, ya, selain dari 3 waktu itu, ya, tidak ada dosa bagi anak-anak, ya, dan hamba saya. Ya, sebagian kamu sering keluar masuk atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan juga dijelaskan dalam surat
An-Nur ayat 59 setelahnya. Ya. Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, artinya sudah balik ya, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa. Ya, sebelum mereka juga minta izin. Artinya ketika anak kita dari kecil itu sudah biasa ke rumah sepupunya, ke rumah bulenya, maka ketika dia sudah dewasa hendaknya disampaikan. Ya, hendaknya diberitahu itu. Nah, kalau bertamu ke rumahnya bule, ke rumahnya bude, harus ditotok dulu. Kalau bertamu kepada rumahnya kakak, temannya kakak, ya, maka harus meminta izin dulu. Ya, begitu ya. Biasanya anak-anak kita itu kan selepas SMP itu kan biasanya kan suka kerja kelompok kayak itu. Maka dia harus juga mempunyai meminta izin. Kesimpulan dalil, dengan demikian hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus di rumah dari para pengetuk pintu yang hendak memasukinya. Hukum ini berlaku bagi orang yang asing atau non mahram, ya tadi, ya. Dan juga mahram kerabat. Ya, mahram kerabat itu siapa? Adik, mertua, terus menantu, ya, anak, dan seterusnya ya, sampai ada kalau tidak salah ada berapa itu yang dimaksud dengan mahram kerabat. Kalau suami istri ya itu bukan mahram kerabat ya, karena bolehnya hubungan suami istri itu karena ada ikatan pernikahan. Ya, yang sebelumnya suami sama istri, laki-laki dan perempuan itu kan bukan mahram, karena terikat dengan perjanjian akdun nikah tadi itu, maka dia boleh bercampur. Yang ketiga adalah sanak keluarga. Di antara hukum-hukum kehidupan khusus di dalam rumah adalah seorang wanita hidup bersama para wanita. Nah ini bagaimana kalau misalkan di tempat kerja? Nah ini biasanya itu di swalayan gitu ya. Biasanya kalau di tempat kerja ada ruangan khusus di situ, ada kamar gitu ya. Dan itu khusus untuk perempuan saja. Maka di situ juga berlaku hukuman khusus. Artinya bagaimana? Walaupun di dalam ruangan itu perempuan semua, maka wanita itu juga tidak boleh bebas-bebasnya untuk mengeluarkan auratnya. Loh ini kan podo wedoke kan nggak apa-apa, masih nggak pakai misalkan cuman bikinian terus kemudian pakai celana pendek di atas dengkul, maka itu tidak boleh. Walaupun di dalam satu ruangan, maka hanya boleh melepaskan bagian tubuh yang biasanya dipakai perhiasan. Artinya apa? Ya sampai leher ini sampai pergelangan tangan. Misalkan sama-sama perempuannya di dalam ruangan, boleh nggak kau sangkutan kantor? Ya nggak boleh. Ya, walaupun di dalamnya itu semuanya perempuan. Bagaimana kalau mau ganti pakaian? Ya itu disiasati, di situ minta ruangan khusus untuk ganti pakaian. Nah, makanya biasanya itu kan kalau kerja ya di tempat kerja yang memang perusahaannya itu tidak mempunyai aturan-aturan syariat. Biasanya itu dicampur aja gitu. Tempatnya ganti perempuan itu tidak ada ruangan khusus, cuma disediakan loker. Terus kemudian wanita itu pokoknya wanita semua ngumpul di situ, wes ganti di situ, tidak ada tabir. Nah ini hendaknya dihindari. Makanya ketika kita kerja seperti itu ya harusnya diingatkan ya. Kita lebih ya mengikuti ya taat terhadap syariat ya, walaupun ya itu tidak mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Nanti biasanya begini, kadang-kadang di tempat kerja itu ya ngampun ya, ini banyak cerita-cerita teman-teman itu, kebanyakan itu yang SPG itu.
Jadi di swalayan ya atau di rumah makan yang karyawannya itu laki-laki dan perempuan banyak itu ya. Di situ itu kadang-kadang sudah disediakan tempat khusus untuk laki-laki, tempat khusus untuk perempuan. Kadang-kadang itu yang laki-laki itu karena nakal itu ya sudah langsung masuk saja. Padahal di situ ada anak-anak perempuan yang mungkin ganti baju atau ganti seragam di situ. Nah, makanya kalau kita mempunyai anak perempuan dengan bekerja di seperti itu, ya kita nasihati. Hendaknya wis pindah kerjaan aja lah daripada mudorotnya terlalu besar. Ya. Penjelasannya bagaimana? Bagi wanita hanya terdapat merekalah yang boleh menampakkan bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi sampai leher ini boleh membuka kerudung. Ya, kalau semuanya perempuan di dalam ruangan kamar itu perempuan tok, ya boleh membuka kerudung. Selain sesama kaum wanita, orang yang bukan mahram tidak boleh hidup bersama mereka. Sebab orang wanita tidak boleh menampakkan perhiasan anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan bagi yaitu bagian tubuh yang bisa tampak dari wanita pada saat melakukan aktivitas di dalam rumah selain wajah dan telapak tangan. Nah, itu ya. Maka tidak boleh walaupun sesama wanita marunu kotangan tok ya terus marunu gawe celana pendek. Ya, biasanya ini orang-orang tua ya karena sudah ya sudah umurnya tua gitu ya wis katokan kolor gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, ini suratnya panjang ya. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman dalam mereka menjaga pandangannya, ya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa dilihat. Artinya ya hanya sebatas anggota tubuh yang dipakai perhiasan. Selebihnya tidak boleh. Dalam mereka menutupi kain kerudung ke dadanya. Dalam pula mereka tidak menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali pada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara mereka. Ini yang mahram ya, yang dimaksud mahram tadi itu. Ya, dan hamba saya yang mereka miliki para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah ini batasan melihatkan aurat. Nah termasuk nanti walaupun kita itu sama saudara yang satu mahram, maka istri kita itu juga harus disampaikan. Ketika dalam satu rumah terus kemudian bercampur walaupun mahram ya, oh ini ada saudara. Ya, misalkan biasanya itu ada saudaranya, suaminya adik gitu ya, ada istrinya adik, maka tidak boleh kita ya tetap itu kan bukan mahram kita. Atau kita ada, makanya kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan kita itu yang sudah dewasa, maka harus juga diperhatikan pakaiannya. Karena mungkin sudah terbiasa ya sama saudaranya laki-laki itu, mulai dari kecil sudah pakai celana pendek. Sehingga kalau sudah dewasa, sudah balik, ya harus diingatkan, Dek, ini adik sudah besar, sudah SMA, sudah SMP. Maka di dalam rumah ketika ada kakak, ya jangan pakai celana pendek. Ya, minimal pakai ini long dress gitu ya. Ya, walaupun tidak pakai jilbab. Itu harus disampaikan. Karena sudah balik. Karena kalau sudah balik, ya walaupun orang laki-laki atau saudara itu sudah mempunyai sudah mempunyai naruri ghorizatul ghorizatul ya. Ghorizah ada berapa? Ada berapa? Ghorizatul ghorizatul katayun ghorizatul nau, satunya hajatul udawiyah.
Jadi gorija itu ada 3. Ya, yang menyangkut seksualitas itu gorijatun naum. Nah, itu semua manusia mempunyai, ya, fitrah itu mempunyai, tidak bisa dihilangkan, ya, tapi harus diatur. Makanya kalau di agama Nasrani itu, ya, para pastor ataupun biarawati itu tidak boleh menikah, ya, maka itu melanggar fitrah manusia. Ya, makanya banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada di gereja-gereja itu. Mereka itu berhubungan suami istri tanpa adanya pernikahan. Ya karena apa? Ya namanya manusia itu pasti mempunyai hasrat naluri seksual. Tidak bisa dipungkiri itu naluri alami manusia kok. Maka tidak boleh itu. Makanya kan di dalam Islam itu tidak boleh dikebiri itu. Makanya kita itu dalam Islam itu hewan saja dikebiri tidak boleh, apalagi mengkebiri manusia. Kita itu tidak boleh mengkebiri hewan. Terus kadang-kadang itu kan punya peliharaan burung gitu, supaya karena ngocehnya enak ya, wis dikebiri ya dan gak duwe anak. Ya, makanya itu tidak boleh. Sama hewan saja juga tidak boleh. Penjelasan ayat. Di dalam ayat tersebut status hamba saya disamakan dengan para mahram, termasuk anak-anak tadi itu ya. Demikian pula orang yang tidak memiliki hasrat seksual. Nah, ini orang tua renta atau pikun. Orang tua renta ini juga harus kita pahami. Ya, kadang itu masih banyak orang tua itu juga masih mempunyai hasrat seksualitas. Contoh, banyak di televisi itu kan banyak orang tua, ada orang tua yang mencabuli, ya, anak di bawah umur. Dulu kan ada kan ya, umurnya berapa? Sudah hampir 70 lebih. Ya, yang ketangkap itu di berita, ya. Ya, itu kan kategori orang tua. Maka di sini adalah orang tua yang tidak memiliki hasrat seksualitas. Ya. Terus kemudian orang yang dikebiri tadi itu, ya. Kalau misalkan ada orang yang dikebiri, ya maka ini juga berlaku hukum. Walaupun kita tidak boleh mengkebiri orang. Orang yang terpotong alat kelaminnya, apakah ada? Ya bisa jadi. Ya. Loh, kok ada orang yang misalkan ada seseorang yang mempunyai penyakit di kelaminnya. Maka ketika berobat ke dokter dan itu solusinya adalah memotong alat kelaminnya karena supaya tidak menjalar ke dalam tubuhnya, maka itu bisa dilakukan. Nah, ketika kondisi ada orang seperti ini, maka ya berlaku hukum tadi itu. Orang yang semacam itu tidak memiliki hasrat seksualitas terhadap wanita. Tapi namanya sekarang itu kan berbeda dengan zaman dulu. Sekarang itu kalau kita melihat anak-anak ya yang belum balik, itu dewasa sebelum waktunya. Betul enggak? Anak-anak sekarang itu baik itu TK itu melihat YouTube itu sudah canggih. Ya. Kalau melihat YouTube terus kemudian ada sponsor yang itu kita takuti. Ada sponsor-sponsor nyasar itu. Itu yang kadang-kadang kita takuti. Sekarang itu kan banyak ini. Ya namanya anak-anak ya, plak-klik di handphone. Oh itu biasa. Ternyata ada sponsor yang tidak tidak senonoh itu ya, masuk jebret itu diklik sama anak kita. Wah, itu kan juga bahaya. Makanya kondisi sekarang itu kita harus berhati-hati. Termasuk kita memberikan handphone terhadap anak kita. Apakah tidak boleh memberikan handphone? Boleh, tapi ya juga harus diawasi gitu ya. Jangan sampai loss. Karena kondisi sekarang itu anak belum balik itu dewasa sebelum waktunya. Bahkan dia itu sudah mengerti pergaulan suami istri itu kadang-kadang tidak ngerti lah, anak cili-cili ya. Kadang-kadang mainan sama teman-temannya itu sudah pacok-pacokan,
kamu suaminya ini ya, kamu suami loh. Itu loh padahal anak yang masih TK. Ini kan bahaya begitu. Terus ayo dulinan iku ae bapak-bapakan. Ya, itu kadang-kadang. Nah, maka itu harus dilarang itu. Ya. Ya, itu harus ditegur. Itu mainannya yang lain aja ya, tidak boleh mainan itu. Nah, itu kalau tidak kita tegur itu justru malah bahaya. Pemahaman ayat. Orang yang semacam ini boleh berada dalam kehidupan khusus yang tadi itu ya. Para pria asing atau non mahram, yakni yang tidak disebutkan di atas, sama sekali tidak boleh berada dalam kehidupan khusus. Artinya yang bukan mahram maka tidak boleh dalam kehidupan khusus. Alasannya adalah terhadap mereka wanita tidak boleh menampakkan bagian anggota badan yang melekat perhiasannya, yakni kecuali wajah dan telapak tangan. Kesimpulan terakhir ya, kehidupan khusus hanya dibatasi hanya untuk wanita tanpa dibedakan apakah wanita itu muslimah ataupun wanita bukan muslim, karena semuanya adalah masuk kategori wanita para mahram. Ini tadi ya, ada hadisnya bahwasanya kalau kita bertamu ya, kita sebagai seorang muslim ya seludur-seludurai walaupun kita bertamu pada orang kafir atau orang non muslim atau orang yang belum memakai jilbab. Ini biasanya di pasar itu tidak pernah dia pakai jilbab walaupun dia sholat, maka tetap kita itu tidak boleh seludar-seludur untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketentuan ini yakni wanita dilarang menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya terhadap pria asing atau non mahram, tetapi tidak dilarang terhadap para mahramnya. Artinya apa? Ketika kita sudah mengetahui hukumnya, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada anak kita yang sudah balik, saudara kita yang perempuan, istri kita, ibu kita. Itu kewajiban kita untuk menyampaikan ya. Jadi misalkan ini ada saudara kita dari jauh datang ke rumah, maka kita harus menyampaikan kepada kakak kita, kak ini ada orang saudara hendaknya pakai jilbab, atau ibu ini ada tamu, nah, ini kan pakai jilbab. Kadang-kadang itu sing ngambek itu ya itu ibu-ibu yang sudah berumur gitu. Itu ya sing ini harus ribut. Nah itu kadang-kadang ya tetap disampaikan karena kewajiban kita menyampaikan. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan maka sejatinya itu menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka. Dengan demikian interaksi antara pria asing dengan wanita di dalam kehidupan khusus hukumnya haram secara mutlak ya mutlak ya. Nah ini jadi artinya ketika seorang wanita itu keluar rumah dan tidak memakai jilbab maka hukumnya haram. Karena apa? Karena hubungan di luar rumah, kondisi kehidupan umum itu banyak laki-laki, interaksi laki-laki dan perempuan. Maka ketika wanita keluar rumah harus memakai jilbab. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang telah dikecualikan oleh syariat Islam, seperti pada acara jamuan makan dan silaturahim dengan syarat-syarat wanita disertai mahramnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita dalam kondisi ada hajatan, apakah boleh laki-laki dan perempuan itu bercampur? Artinya duduk misalkan kita kondangan gitu ya. Kondangan kan ada laki-laki dan perempuan tuh. Maka boleh kita bertamu di situ. Ya, walaupun duduknya nggak boleh, istilahnya sebisa mungkin mencari duduk yang sesuai. Misalkan dalam satu meja gitu ya, ini laki-laki dan perempuan orang lain. Nah, hendaknya ketika perempuan istri kita disuruh duduk di sebelahnya. Ya, jangan sampai mentang-mentang itu laki-laki dan perempuan, atau biasanya ini ada perawan itu ya, bu. Gitu. Ketuanya kok wahyu ini, maka kita duduk di sampingnya. Ini tidak boleh memanfaatkan momentum. Nah, maka ya yang diperbolehkan itu masuk ke dalam forumnya, gitu ya. Harus ada mahram.
misalkan kita buwu gitu ya, ya ditemani itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian dari beberapa penjelasan ya materi tentang kehidupan khusus dan kehidupan umum. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ya, terus kemudian kita bisa melaksanakan apa yang telah kita bahas dari awal hingga akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau ada pertanyaan di hari berikutnya, di Sabtu depan, karena ini waktunya sudah malam. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terlaksana kajian sore ini dengan lancar. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam majelis ini, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan umat. Saya sebagai host mewakili panitia kajian mengucapkan Sakhofa minal karim. Kita akhiri majlis ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.